Selamat malam, Shalom. Salam sehat bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan untuk boleh kembali mengalami perjumpaan sehati dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Ada sukacita dalam perjumpaan ini, karena dalam persekutuan ini kita mengalami perjumpaan dengan Bapa, Sang Halik, pemilik hidup dan kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan, menaikkan pujian syukur serta penyembahan kita. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab pertama Raja-Raja pasal 21 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, segala puji dan syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sebagai pribadi, sebagai keluarga yang bersekutu, pada malam hari ini dalam sehati dalam doa kami datang kepadamu, mengucap syukur. Engkau Bapa kami yang sungguh baik, yang selalu dan senantiasa menyatakan kasih pemeliharaannya di dalam kami menjalani kehidupan kami. Malam ini Tuhan, kami sehati di dalam doa, menaikkan pujian kami, dan memohon tuntunan-Mu ya Roh Kudus, di dalam menyambut, di dalam mendengar, di dalam merenungkan akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuntun kami, berikan hikmat kekuatan bagi kami, di dalam memahami dengan sungguh kebenaran firman-Mu. Juga bagi hamba-Mu Tuhan, dalam memberitakan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 5. Begini firman Tuhan. Kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Israel, di samping istana Ahab, raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataannya dikatakan Nabot, orang Israel itu, kepadanya, "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Demikian firman Tuhan. Amin. Merenungkan firman Tuhan malam ini, tema renungan kita
adalah Nabot. Nabot adalah nama satu pribadi. Dalam pembacaan kita tadi, kita menyaksikan dan mendengar bersama-sama bagaimana Nabot, orang Israel, ketika berhadapan dengan Raja Ahab. Walaupun pembacaan kita malam ini hanya 5 ayat, namun saudara-saudara yang kekasih, kalau kita meneruskan pembacaan firman malam ini sampai ayat yang ke-16, maka kita mendapati bahwa kisah ini begitu menarik dan banyak hal yang bisa kita petik bersama-sama. Bagaimana seseorang tidak tergiur dengan tawaran yang begitu menarik untuk menukarkan sebidang tanah yang dia miliki dengan kompensasi yang cukup besar. Apalagi yang memintanya adalah seorang raja, seorang penguasa. Seandainya kita berada pada posisi Nabot dan tiba-tiba pemimpin atau raja atau presiden datang menawarkan sesuatu untuk tukar guling antara milik kepunyaan yang dia miliki dengan apa yang kita miliki, dengan kompensasi yang sangat besar. Ya, kita sangat tertarik dan kita sangat bangga bahwa tanah kita yang hanya sebidang ini dihargai dengan nilai yang begitu besar, apalagi yang memintanya adalah seorang penguasa. Namun bagi Nabot, dia memiliki prinsip yang berbeda. Walaupun Raja Ahab 2 kali menawarkan untuk menukarkan tanah yang dimiliki atau kebun anggur yang dimilikinya dengan apa yang dimiliki Raja Ahab yang mungkin lebih besar, dan juga dengan kompensasi uang kalau memang Nabot tidak mau dengan sebidang tanah yang diberikan kepadanya. Tapi itu tidak sekali-kali membuat Nabot tergiur dan goyah dan pada akhirnya menuruti apa yang diminta oleh raja. Nah, saudara-saudara yang kekasih, pertanyaan penting untuk kita renungkan di sini adalah apa yang membuat Nabot untuk tidak menuruti permintaan atau memenuhi apa yang diinginkan oleh Raja Ahab kepadanya. Apa arti tanah bagi Nabot yang walaupun mungkin hanya sebidang tanah yang ada di samping istana Raja Ahab. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tanah bagi Nabot ialah sesuatu yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup keluarganya, dan yang ini yang penting, relasinya dengan Allah. Kita tahu bahwa ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, pada masing-masing suku Israel diberikan tanah pusaka, dan tentunya termasuk Nabot di dalamnya, yang mendapatkan sebagian dari apa yang menjadi tanah milik pusaka itu, dari apa yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel tentang tanah perjanjian itu, bahwa Nabot pun walaupun tidak banyak yang ia miliki, tapi ia dapat menikmati milik pusaka yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Ini memiliki makna yang sangat esensi, yang sangat prinsip, yang membuat Nabot sama sekali tidak tergiur dengan apa yang ditawarkan oleh Raja Ahab kepadanya. Milik pusaka yang diberikan oleh Allah ini jauh memiliki harga dan nilai yang tidak dapat disejajarkan, dapat dibandingkan daripada apa yang ditawarkan oleh Raja Ahab kepada Nabot pada saat itu. Hak pemilik atas tanah dalam pandangan etika perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara-saudara, pertama-tama bukan dimaksudkan mengenai hak asasi manusia, melainkan lebih menunjuk pada relasi tanggung jawab antara manusia dan Allah. Tanah dimanfaatkan dan dikelola dalam rangka menciptakan keberlangsungan hidup secara ekonomi, tetapi sekaligus juga untuk memuliakan Allah. Jadi hak pemilikan atas tanah pada satu pihak memperlihatkan adanya tanggung jawab Nabot untuk sebuah eksistensi hidup yang berkelanjutan atau dalam relasi ekonomi, tetapi juga menjadi tanda adanya hubungan yang khusus antara manusia dengan Allah. Ini relasi iman.
memiliki sebidang tanah, sama artinya memiliki hubungan yang khusus dengan Allah, mengolah tanah untuk mencukupkan kebutuhan hidup setiap hari, sama artinya dengan membangun hubungan iman terhadap Allah. Maka karena itu, memberikan atau menggeserkan hak pemilikan atas tanah kepada orang lain, itu sama artinya dengan memberikan atau menggeserkan suatu hubungan khusus yang sedang terjalin bersama dengan Allah kepada orang lain. Jadi ini yang membuat Nabot tidak tergoda, tidak mengikuti apa yang dikehendaki oleh Raja Ahab. Walaupun kalau kita melanjutkan pembacaan ini, kita mendapati ada resiko yang dihadapi oleh Nabot, yang pada akhirnya ia mati oleh karena rancangan-rancangan jahat daripada Ahab dan Izebel yang merupakan istri dari Ahab. Nah, saudara-saudara yang kekasih, beberapa poin penting dari banyak poin yang dapat kita renungkan di sini, bahwa apa yang merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita adalah sesuatu yang tidak dapat tertukarkan atau ditukarkan dengan apapun yang menurut dunia ini jauh memiliki nilai atau harga yang lebih besar. Banyak hal kadang membuat kita tergoda untuk pada akhirnya memandang rendah atau tidak menghargai anugerah Allah dalam kehidupan kita. Karena itu Nabot menjadi pengalaman yang berharga bagi kita. Mari kita menghargai apa yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun dunia ini menawarkan berbagai posisi kedudukan, jabatan, atau harta untuk dapat kita menukarkan atau meninggalkan apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita, menuntun kita untuk tetap bertahan dan konsisten dengan iman yang ada pada diri kita, sama seperti Nabot yang tetap konsisten dan mempertahankan apa yang baginya prinsip di dalam hubungannya di hadapan Tuhan, yang tentunya bagi Nabot ini lebih utama dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita. Amin firman Tuhan. Kasih Allah yang sempurna, darah Kristus yang kudus, kuasa Roh yang tak terduga, biar jaya dalamku. Mari kita menaikkan doa syukur kita.
Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, begitu banyak hal yang menggiurkan dalam dunia ini, dalam kehidupan kami, yang mencoba membuat kami goyah dari prinsip-prinsip iman di hadapan Tuhan. Dalam banyak hal kami jatuh, kami tidak berdaya ya Tuhan. Bahkan kami menukarkan hal yang sangat prinsip itu dalam kehidupan kami dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini, yang sesungguhnya bukanlah sesuatu yang kekal atau abadi dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Roh Kudus, kekuatan dan tuntunan-Mu di dalam mempertahankan iman percaya kami di hadapan-Mu, di dalam membangun relasi hubungan di hadapan Tuhan yang jauh lebih penting daripada hal-hal lain yang mungkin ditawarkan atau diberikan oleh dunia ini. Berkati kami sebagai anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan setiap hari, dalam berbagai perjuangan, pekerjaan, usaha, dan tanggung jawab kami, juga dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga kami. Mohon kasih dan pemeliharaan-Mu senantiasa ya Tuhan, lindungi dan peliharakan kami. Anak-anak kami dalam pertumbuhan iman, anak-anak kami di dalam bangku sekolah, bangku kuliah mereka, dan juga kami sebagai orang tua dalam mendampingi. Berikan hikmat dan kekuatan, kesehatan bagi kami. Juga bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, yang merindukan penolong sepadan pasangan hidup, keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran buah hati, atau anak dalam rumah tangga. Juga orang tua kami para lansia dalam menjalani usia indah kehidupan mereka. Berkatilah mereka semua ya Tuhan, dalam segala harapan dan kerinduan. Juga bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam masa-masa pemulihan, anugerahkan iman dan pengharapan, dan pemulihan yang daripada Tuhan. Saudara-saudara kami yang mengalami bencana di daerah mereka, mohon penghiburan, berkat pemeliharaan-Mu bagi mereka Tuhan. Dan berkati kami semua anak-anak-Mu dalam waktu istirahat tidur malam kami, lindungi dan peliharakan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Kami datang, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Berbahagia, bersukacitalah kita semua atas perjumpaan, atas kebenaran firman Tuhan yang menjadi bahagian kita. Mari melangkah dalam pengharapan di dalam Tuhan. Tetap semangat, salam sehat bagi kita semua, dan Bongi Melo.